keadilan itu sudah diciptakan bersama dengan penciptaan diri kita, penciptaan alam dalam kondisi yang balance karena ketamakan, keserakahan, dan hanya peduli terhadap keuntungan manusia mengeksploitasinya sehingga itu keluar dari kodrat keseimbangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna, edisi spesial Ramadan. Belakangan ini ada banyak bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Ada terutama yang sangat masif ini adalah yang berkenaan dengan tingginya curah hujan yang mungkin di beberapa tempat disertai dengan badai, dengan angin kencang yang kemudian merusak berbagai fasilitas. Nah, belakangan ini bahkan tingginya air dari banjir tersebut sudah memasuki fasilitas-fasilitas umum yang sebelumnya itu sepertinya sangat jarang atau bahkan mungkin tidak biasa orang menyaksikan air begitu besar masuk ke mal-mal, masuk ke perumahan, bahkan dengan tanah yang lebih tinggi sekalipun di parkiran-parkiran mobil itu bisa tergenang air. Bahkan sebagian dari badan mobil, bahkan ada yang juga sampai pada atapnya itu terendam oleh air. Dan situasi ini tentu saja ketika kita mengkaji tentang kondisi alam kita, secara mudah kita bilang bahwa ini karena curah hujan terlampau tinggi. Ini musim hujan. Nah, tetapi sayangnya situasi ini selalu terulang di setiap tahunnya meskipun bervariasi dalam hal ketinggian airnya. Nah, belum lagi kemudian dari bencana banjir ini ada bencana-bencana yang menjadi efek dominonya. Ada wabah demam berdarah, ada penyakit semacam yang berkaitan dengan kebersihan ya, tipes, diare. Nah, itu semuanya akhirnya menjadi bencana yang sifatnya masif. Nah, kalau kita lihat kembali, tentunya yang paling gampang itu tadi saya bilang bahwa ini selalu dikaitkan dengan musim hujan, tetapi alam ini secara proporsional harusnya bisa menampung hujan itu. Tapi kondisi ini atau situasi ini menunjukkan bahwa alam tidak sedang seimbang. Nah, ketidakseimbangan alam ini adalah karena tentu saja perlakuan dari manusia yang membuat alam ini berjalan tidak alamiah. Baik itu berkenaan dengan kebiasaan sehat kita sehari-hari, misalnya membuang sampah di sembarang tempat, sampai dengan mungkin adanya pembangunan yang sangat masif tetapi tidak memperhatikan aspek atau efeknya terhadap lingkungan. Sehingga kemudian ada sungai yang menciut, gorong-gorong yang terbendung. Di beberapa kasus itu soalnya reruntuhan bangunan lama atau yang dibongkar itu begitu saja dibuang ke jalan air sehingga kemudian air meluap ketika hujan datang. Nah, berkenaan dengan kejadian ini, saya ingin mengkaji atau membahas topik kita kali ini tentang keadilan. Nah, tentu saja ketika kita kaitkan dengan bencana alam ini, keadilan yang kita maksud adalah keadilan dalam skup yang lebih luas, yaitu adil dalam memperlakukan alam ini. Karena apa? Karena sebenarnya secara alamiah, segala hal di alam ini diciptakan dalam kondisi yang balance, seimbang atau equilibrium. Jadi di tubuh kita pun juga seperti itu. Ketika kita sedang tidak enak badan, ketika kita sedang cuacanya mungkin tidak mendukung sehingga tubuh kita harus menyesuaikan diri, itu semuanya balance dan artinya tubuh kita akan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang baru. Begitu juga dengan alam ini. Sebenarnya dalam takaran tertentu alam ini akan bisa menyeimbangkan dirinya kembali. Nah, tetapi sayangnya kadang-kadang kita itu mengeksploitasi, mengambil terlalu banyak, dan ini berarti adalah perlakuan yang tidak adil terhadap alam ini. Nah, istilah adil di sini adalah
berkaitan dengan istilah equilibrium atau balance tadi, keseimbangan. Jadi kalau dibilang keseimbangan, segala sesuatunya harus kembali utuh atau kembali, eee, tidak ada terjadi ketimpangan, tidak ada terjadi gap, kebocoran dan seterusnya. Sehingga kalaupun kita mengambil sesuatu dari alam, maka mengambilnya itu pun sudah diukur sehingga alam dengan sendirinya akan menyesuaikan diri. Seperti misalnya kita butuh kayu untuk kayu bakar. Kita bisa ambil dari hutan, kita tebang beberapa pohon, kita tebang rantingnya. Ya, perlakuan yang seimbang atau sesuai dengan kebutuhan kita dengan tidak mengeksploitasi. Artinya kita kebutuhannya sudah terpenuhi tapi ingin lebih daripada itu, yaitu mencari keuntungan. Nah, keuntungan yang sebesar-besarnya sampai alam ini dikuras, maka dalam situasi tertentu alam ini butuh kondisi yang seimbang. Nah, masalahnya ketika berbagai material, berbagai barang di alam ini diambil, dieksploitasi dengan jumlah yang sangat besar, maka suatu saat ketika keseimbangan itu dibutuhkan, maka perubahan yang terjadi atau proses alam yang terjadi itu akan sangat besar karena seimbang dengan hilangnya berbagai material yang diambil oleh manusia. Maka dari itu terjadilah penyesuaian-penyesuaian. Misalnya ketika tanah di bawah terkikis karena diambil, entah itu dikeruk, entah itu pasirnya dimanfaatkan, maka bisa terjadi longsor. Begitu juga pohon-pohon yang ditebangi dijadikan perabot, masuk industri, furniture, kemudian dijual, diekspor secara berlebihan tanpa diimbangi dengan adanya bantuan manusia untuk membantu alam menyeimbangkan kembali, tapi dibiarin aja setelah ditebangin, maka alam akan melakukan caranya sendiri. Dia akan menyeimbangkan ketika itu dibutuhkan suatu saat. Misalnya, ketika terjadi hujan, maka alam akan berupaya untuk menyeimbangkan diri. Nah, ketika bahan untuk menyeimbangkan diri itu tidak terpenuhi, tidak tersedia, maka dia akan menunggu. Alam itu akan menyerahkan pada perubahan yang terjadi. Misalnya debit air naik, curah hujan tinggi, maka dia tidak akan bisa mencegah itu, tetapi akan membiarkan dia mengalir. Nah, nanti pasca banjir itulah alam akan mulai seimbang kembali. Nah, tapi sayangnya karena alam yang seharusnya bisa secara reguler ini menyeimbangkan kembali, tetapi bahannya tidak tersedia itu karena kita memperlakukan secara tidak adil, maka alam itu hanya akan bisa menyeimbangkan pasca bencana. Nah, ketika bencana, siapa yang dirugikan? Ya manusia. Siapa yang membuat itu terjadi? Manusia. Itu karena kita tidak memperlakukan alam secara adil. Nah, berbicara tentang keadilan, seperti yang tadi saya bilang, ini kita berbicara dalam skup luas. Karena setiap kepemilikan dari diri kita, meskipun itu kepemilikan semu ya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk diri kita sendiri itu adalah milik Allah ya. Nah, meskipun ini kepemilikan semu, tapi kita harus memperlakukan apa yang kita miliki ini dengan cara yang adil. Karena apa? Karena Tuhan sendiri menciptakan itu dalam kondisi balance, dalam kondisi seimbang. Artinya dari sononya keadilan itu sudah dilahirkan, keadilan itu sudah diciptakan bersama dengan penciptaan diri kita, penciptaan alam. Itu hadir bersama keadilan. Artinya apa? Diri kita maupun alam itu diciptakan dalam kondisi yang balance. Nah, inilah yang kemudian dalam bahasa-bahasa yang lain disebut sebagai diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna. Artinya sebenarnya yang diciptakan dalam kondisi yang proporsional, yang balance, yang seimbang. Nah, ketika penciptaannya dalam kondisi tersebut, maka harusnya kita memelihara dalam kondisi yang seimbang. Tapi sayangnya manusia mengeksploitasinya sehingga itu keluar dari kodrat keseimbangannya. Ketika keluar dari kodrat keseimbangannya, maka suatu saat ketika alam itu membutuhkan, maka dia tidak akan bisa menyeimbangkan dirinya kecuali setelah bencana atau setelah perubahan besar terjadi. Barulah alam itu akan menemukan bentuk keseimbangan barunya. Nah, apakah kita akan mau menunggu alam ini akan menyeimbangkan dirinya pasca bencana? Ya tentunya tidak. Tentunya kita
tidak ingin musibah bencana ini hadir kepada kita semuanya, kepada diri kita, kepada keluarga kita, atau di masa depan kepada anak cucu kita. Maka dari itu, keadilan atau prinsip keadilan itu bisa kita terapkan kepada diri kita dengan memperlakukan diri kita secara proporsional, tidak berlebihan, tidak mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan, istirahat cukup, tidak memforsir tenaga kita secara berlebihan. Begitu juga selain diri kita, juga lingkungan kita, alam kita juga perlu diperlakukan secara adil. Yaitu ketika kita mengambil, maka ambillah secukupnya. Ketika kita merasa bahwa kita sudah mengambil lebih daripada cukup, maka kita harus bantu alam itu untuk mengembalikannya. Itu prinsip yang sebenarnya sangat sederhana. Tapi karena ketamakan, keserakahan, dan hanya peduli terhadap keuntungan, maka alam itu jadi terabaikan. Yang dipedulikan hanya keuntungan pribadi kita, keuntungan manusia. Semoga kita lekas kembali sadar bahwa kita harus hidup dengan keadilan, memperlakukan diri kita dan alam ini secara seimbang. Demikian jalan penuh makna kali ini. Sampai ketemu lagi di jalan penuh makna yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.